Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat dalam belajar agar tidak tertindas oleh kebodohan. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, Ibu akan mengecek presensi kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Jika tidak, mari kita ucapkan alhamdulillah. Berarti semuanya siap, semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba lihat di kolong meja kalian, di bawah bangku kalian, apakah ada sampah? Jika ada, silakan diambil dan segera dibuang ke tempat sampah. Jika sudah, apakah ada yang bertanya kenapa Ibu nyuruh kalian untuk membuang sampah? Ya, karena sampah merupakan sarang nyamuk, dan jika kalian digigit nyamuk, kalian tidak akan fokus belajar dengan Ibu. Sekarang sudah siap? Ada yang membawa buku paket? Jika ada, silakan dibuka halaman 27. Nah, hari ini kita belajar mengenai iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui mengenai iklan, slogan, dan poster? Entah itu pengertiannya, bentuknya, ciri-cirinya, atau kalian sekedar melihat atau mendengar salah satu, salah dua, atau ketiga-tiganya? Jika belum dan jika sudah, mari kita pelajari dan kita dalami hari ini. Nah, dimulai dari iklan. Iklan merupakan suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, dan atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang produk atau jasa yang diberitahukan, yang ditunjukkan, atau yang dipromosikan kepada halayak. Nah, ciri-cirinya yang pertama berupa informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat, logis, menarik, dan mudah dimengerti. Yang keempat, menjelaskan produk yang diiklankan. Dan yang kelima atau yang terakhir, menonjolkan informasi utama. Untuk strukturnya, yang pertama ada judul, yang kedua ada nama barang atau jasa, dan yang ketiga ada deskripsi atau penjelasan. Kemudian, unsur kebahasaan yang ada dalam iklan, yang pertama ada perkataan atau kalimat yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, kalimat persuasif. Yang ketiga, imperatif. Dan yang keempat, memakai objek atau subjek orang pertama, tunggal atau jamak untuk menggantikan instansi yang memasang. Nah, baik anak-anak, berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada iklan pengumuman. Nah, iklan ini digunakan untuk mencari atau menarik perhatian melalui informasi atau pemberitahuan. Contohnya seperti iklan turut berduka cita, iklan reuni alumni, dan lain-lain. Dan yang kedua ada iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, iklan ini digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada halayak. Contoh dari iklan barang seperti penjualan sepatu, tas, dan lain-lain. Dan contoh dari iklan jasa seperti jasa kurir, jasa pengobatan alternatif, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini digunakan untuk mencari penerangan atau pencerahan terhadap sesuatu atau suatu hal. Yang kedua ada slogan. Nah, anak-anak, slogan ini merupakan kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat serta mengandung makna yang luas
untuk menjelaskan sebuah tujuan, ideologi, organisasi, atau partai. Ciri-cirinya, yang pertama, bisa berupa perkataan. Yang kedua, bisa berupa klausa atau frasa. Dan yang ketiga, bisa berupa semboyan organisasi atau masyarakat. Nah, untuk unsur yang ada di dalam slogan, yang pertama, ada kalimat yang mudah dipahami. Yang kedua, ada kalimat persuasif, dan yang ketiga, ada kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat. Nah, slogan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada slogan pendidikan yang berisi untuk mengajak, memotivasi, bahkan menginformasikan hal-hal atau sesuatu yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada slogan kesehatan. Sama fungsinya seperti slogan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mengajak, memotivasi, dan bahkan menginformasikan sesuatu yang ada di dunia kesehatan. Yang ketiga, ada slogan lingkungan. Nah, slogan ini bertujuan untuk mengajak dan memotivasi agar semua masyarakat peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, ada slogan kebersihan. Nah, slogan ini juga mengajak dan memotivasi agar semua lapisan masyarakat peduli terhadap kebersihan. Dan yang terakhir, ada slogan produk. Nah, slogan ini bertujuan untuk mempengaruhi halayak agar mengenal bahkan memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak, yang terakhir ada poster. Nah, poster ini merupakan media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau bahkan keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak. Ciri-cirinya, yang pertama, berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Yang ketiga, tata letak dan kalimat sesuai. Yang keempat, dipasang di tempat-tempat umum. Dan yang kelima, menggunakan kalimat yang jelas dan menarik. Kemudian ada jenis-jenis dalam poster. Yang pertama, ada poster niaga yang berisi mengenai penawaran barang atau jasa. Yang kedua, ada poster kegiatan yang berisi suatu kegiatan. Yang ketiga, ada poster pendidikan yang bertujuan untuk mendidik. Yang keempat, ada poster layanan masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, ada poster film yang bertujuan untuk menginformasikan atau menawarkan sebuah film. Nah, dan yang terakhir, ada unsur yang terkandung dalam poster. Yang pertama, persuasif. Yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, imperatif. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kita dapat menyimpulkan perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, itu materi kita pada hari ini. Silakan dipahami lebih dalam lagi, dan minggu depan kita akan mencoba menyimpulkan suatu iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, apakah masih ada yang bingung mengenai materi kita pada hari ini? Atau yang ingin bertanya kepada Ibu, silakan. Sebelum Ibu membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk minggu depan. Jika belum, mari kita tutup dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.